Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul hukuman ditukar dengan penebusan. Hukuman ditukar dengan penebusan. Masih dalam seri karya Kristus di kayu salib. Ini bagian yang kedua dari 8 karya Kristus di kayu salib. Sebelumnya kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk bicara karya yang dari 8 itu. Yang pertama adalah dosa ditukar dengan kebenaran. Kali ini hukuman ditukar dengan penebusan. Hukuman ditukar dengan penebusan. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Saudara yang terus mengikuti channel saya ini, saya percaya itu memberi saya semangat untuk terus memberitakan firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan. Hukuman ditukar dengan penebusan. Yesaya 53 ayat 10. Dikatakan gitu. Yesaya ini, saya baca itu, merupakan nubuatan tentang Mesias. Mesias yang dimaksud adalah Kristus, Mesias, artinya yang diurapi. Kristus yang diurapi. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Terus perhatikan ayat ini memiliki makna teologis yang luar biasa. Ya. Setiap kalimat yang ada di dalam ayat ini luar biasa, saudara-saudara. Ini menunjukkan hukuman ditukar dengan penebusan. Kita tahu upah dosa adalah maut. Itu dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-3. Katakan, saya akan bacakan buat kita semua. Roma 6 ayat 3. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 ini, sebab upah dosa adalah maut, sebenarnya adalah parafrase untuk Kejadian pasal 15 sampai Kejadian 17. Ya, karena waktu saya bacakan bagian yang terakhir Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi upah dosa adalah maut, mati, kematian. Jadi saudara sekalian, upah dosa adalah maut. Hukuman dosa, kematian kekal. Jadi hukuman ditukar dengan penebusan, itu adalah karya Kristus. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib menebus kita dari dosa, kita akan mengalami maut alias kematian kekal selama-lamanya. Sebab dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita baca 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dengan kematian Kristus, hukuman itu ditukar dengan penebusan. Jadi saudara sekalian, orang yang berdosa itu harus kena hukum. Nah, salib adalah hukuman yang paling mengerikan. Ini hukuman yang diterapkan oleh bangsa Romawi. Ya, hukuman salib ini alat penyiksa hukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi. Sebenarnya ini adalah diadopsi dari orang Persia. Sebelumnya yang mempraktekkan hukuman salib ini adalah Persia. Persia itu sekarang Iran, saudara sekalian. Itu sebuah tiang tegak, dipancang, nanti si terhukum itu diikat, kemudian dipaku tangannya kiri kanan dan kakinya. Kemudian dibiarkan sampai meninggal ya, di tempat. Jadi itu hukuman. Di tempatnya sudah jelas. Itu hukuman yang luar biasa, yang mengerikan dan yang sangat menyakitkan. Ya. Nah, kejahatan dari yang dihukum itu ditulis di salib itu, saudara. Nah, yang luar biasa, kalau saudara pelajari Alkitab, tulisan yang ada di salib Kristus, ya bukan tuduhan yang memang salah. Misalnya, saudara, kalau salib pemberontak terhadap pemerintah, misalnya, itu tulisannya. Tetapi tulisan di dalam salib Kristus itu INRI, I-N-R-I, yaitu bahasa Latin. Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Artinya Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi bukan hanya bahasa Latin, bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Jadi 3 bahasa ditulis di kayu salib itu, saudara sekalian. Kita tahu bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan Allah untuk berbicara kepada umatnya. Bahasa Yunani itu bahasa filsafat, saudara sekalian, yang biasa
dipakai oleh para filsuf-filsuf Yunani. Sedangkan bahasa Latin itu bahasa yang dipakai oleh bangsa Roma dalam berhubungan dengan hukum. Jadi 3 bahasa mewakili bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Jadi kematian Kristus menebus semua manusia, dosa manusia. Dan Yesus sang Mesias itu yang dikatakan dalam kitab Yesaya tersebut disebut sebagai Nazarenus. Nazarenus itu dari kata Nasoraios, seorang Nasir yang diberkati dan dikuduskan. Dia adalah hamba Allah yang diurapi, yang dikuduskan. Memang Allah berkehendak meremukan dia di kayu salib untuk apa? Penebusan. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi Yesus yang menanggung hukuman kita supaya tersedia penebusan bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Di Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi hukuman ditukar dengan penebusan. Yesus yang melakukannya. Kemudian di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Jadi jelas. Ayat 23 semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Ini penting. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib menebus kita, hidup kita pasti binasa. Kenapa? Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berdosa. Jadi saudara sekalian, hukuman tidak ada lagi ketika kita di dalam Kristus, ketika kita percaya Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita percaya Yesus, ada dalam Dia, hidup seperti Dia. Tidak ada lagi hukuman, sebab sudah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Jadi hanya mereka yang ada di dalam Kristus yang sama dengan tidak hidup menurut daging, tidak hidup menurut keinginan nafsu duniawi, melainkan hidup menurut roh. Dia yang tidak akan mengalami hukuman dosa, itu maut, saudara sekalian. Tidak terkena kutuk, karena dosa itu membuat manusia terkutuk. Jadi saudara-saudara sekalian, biarlah kita menghayati karya Kristus. Karena hukuman ditukar dengan penebusan oleh karena kematian Kristus di kayu salib. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.